juga unsur Forkopimda yang juga hadir, serta hadirin undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran aplikasi digital Bukit Pramun yang merupakan kegiatan yang mungkin pertama kali ada di Indonesia ya. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk acara ini. Terima kasih. Mungkin hal yang baru ya. Dan mungkin ini yang pertama yang ada di Indonesia, bahwa destinasi Beosta dari Bukit Pramun, bahkan aplikasi virtual kasih yang mengandalkan berdasarkan ini, dan juga ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa sekarang ini sudah tren yang namanya digital destination tourism gitu. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita akan bikin penasaran dulu ini, karena untuk launchingnya agak sedikit berbeda. Mungkin bisa bersiap, kita langsung panggilkan saja barangkali ya, karena ini mungkin ke depannya MC juga mungkin akan tergerus gitu ya. Ini yang menggantikan ada sesuatu hal yang lain yang nanti Bapak Ibu bisa saksikan sendiri. Dipersilakan kepada Bang hadirin untuk bisa memulai. Datang di Bukit Pramun, dan terima kasih sudah berkenan datang memenuhi undangan kami untuk meluncurkan aplikasi Bukit Pramun. Halo semuanya, kami keluarga besar Bukit Pramun mengucapkan selamat datang di Bukit Pramun, dan terima kasih sudah berkenan datang memenuhi undangan kami untuk meluncurkan aplikasi Bukit Pramun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami minta kepada Bapak Ishak Megirobi sebagai Wakil Bupati Belitung, maka aplikasi Bukit Pramun telah resmi diluncurkan. Terima kasih dan misi selesai. Ini dia ya yang sudah diluncurkan, yaitu Pramun Hill Virtual Guide. Luar biasa. Beri aplaus lagi dong yang meriah. Ini luar biasa sekali ya. Saya itu sebagai MC agak deg-degan karena apa? Saya takut juga ini job diambil sama dia, gitu ya. Karena memang ini merupakan hal yang pertama menurut saya. Setelah saya googling dulu, ini baru pertama kalinya ada aplikasi seperti ini. Dan juga selain itu ada Pramun Hill Virtual Guide, di mana wisatawan yang hadir tinggal install, kemudian nanti ada guide seperti yang tadi ya, hologram atau robot pintar tadi. Mari dipersilakan untuk bisa maju, karena bingkisan ini nanti akan diberikan oleh Wakil Bupati Belitung Bapak Ishak Megirobi atas kesediaan ya Bapak, didampingi oleh Ketua HKM Bukit Pramun atau Arsel Community. Silakan, mohon dibantu untuk panitia. Yang terhormat Bapak Ishak Megirobi selaku Wakil Bupati Belitung dipersilakan untuk maju ke depan untuk dapat menyerahkan bingkisan, didampingi oleh Ketua Arsel Community Bapak Adi Darmawan. Berikan tepuk tangan yang meriah karena luar biasa ya, masih bisa menyempatkan untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk orang tua yang ada di desa air Selumar. Ini sangat luar biasa. Baik, kita foto bersama dulu nanti dengan Wakil Bupati Belitung dan juga Arsel Community. Kita foto bersama. Baik, masih berada di situ karena saya ingin panggilkan Kepala KPHL Belitung Danau untuk bisa di depan juga untuk bisa foto bersama. Persilakan. Let's go Belitung ya, setelah ini ada ini. Masih ingat ya? Let's go Belitung. Push. Iya, tangannya Bapak. Mohon maaf Bapak. Iya. Ini adalah simbol foto Let's Go Belitung ya, bahwa kita ingin menembus gitu. Let's go, ayo Belitung, lebih keren lagi, luar biasa lagi. Terima kasih kepada bapak-bapak yang orang tua yang sudah di desa Selumar, juga di
ucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Belitung, Ketua PHL juga Arsel Community. Bagaimana kita pahami bersama seni kriptografi atau pengenkriptan kode itu mengajarkan kepada kita bahwa semua orang bisa melihat sesuatu, tapi tidak semua orang mampu untuk membaca sesuatu. Seperti hutan ini, semua orang bisa melihat hutan, tetapi mereka tidak memahami ini pohon apa, ini untuk apa. Di sini kami kasih kode dalam bentuk aplikasi. Jadi bagaimana interaktif tool ini mampu membuat kita memiliki interaktif skill namanya. Jadi sampai dia menentukan penilaian kita ini manusia atau mesin. Ini beda dengan social tool dengan social skill yang lebih mengedepankan media sosial. Saya sampaikan di sini, kami untuk membuat aplikasi ini berdasarkan dari mulai riset, pengumpulan data, pembuatan konten, kemudian uji coba, itu butuh waktu lebih kurang 1 tahunan. Ada lebih kurang 14 software komputer yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini. Jadi aplikasi Bukit Prambon ini hanya support untuk sistem Android dengan pola pembuatan aplikasi menggunakan metode SRAM. SRAM itu simultan operation and mapping. Jadi dia bersifat offline, tidak perlu koneksi internet kecuali Bapak Ibu mendownload melalui Play Store. Nah di sini kami gunakan Unity Generator sebagai pembuat aplikasi. Nah dari sini ternyata banyak terjadi kesulitan-kesulitan yang kami hadapi karena di lapangan, khususnya di hutan, minim sumber daya yang bisa kita gunakan, termasuk sinyal internet. Nah pada akhirnya bagaimana kami bisa mengunci suatu objek, memberikan kecerdasan baru di dalam aplikasi untuk melihat dan menentukan objek. Akhirnya kami harus bekerja keras. Tapi setelah membaca satu artikel dengan judul Seni Kriptografi Modern yang menggabungkan rumus matematika dan software komputer, maka sering disebut dengan algoritma kriptografi. Nah itulah yang kami gunakan, muncullah rumus-rumus seperti ini. Teknologi mereka pakai Google Translate dan segala macam, pada ketawa-ketawa semua. Nah tapi kami bersyukur banyak mahasiswa luar negeri sekarang yang datang ke Bukit Prambon untuk melakukan semacam tukar-menukar ilmu pengetahuan untuk alih teknologi dan segala macam. Terakhir datang dari ada dari Kroasia kalau tidak salah, bagaimana penerapan teknologi di dalam hutan. Dan misalnya di sini kita akan coba mensimulasikan sebuah foto virtual. Atau dekat ini koneksinya bagus. Virtual. Nah, mau foto di rumah hobbit seperti itu, tinggal difoto. Nah, tinggal difoto. Ini jadi tinggal share foto. Jadi mau dengan burung elang, mau dengan dinosaurus difoto kembang. Padahal hanya seperti itu. Nah, ini lebih murah daripada rutin harus menyiram bunganya, membuat ininya, mengecat dan segala macam. Sekali foto harus bayar untuk operasional, biar ada kopi. Baik, selanjutnya langsung saja ya, saya panggil untuk maju ke depan kepada Wakil Bupati Belitung Bapak Ishak Nairobi untuk memberikan sambutan. Mengelola sebuah destinasi wisata yang berbasiskan alam seperti ini butuh kegilaan dan kesabaran. Dan selamat Pak Adok, Anda sudah gila. Saya selalu mengatakan mengelola tempat-tempat baru di Belitung harus out of the box, harus gila, inovatif. Kalau enggak akan begitu-begitu aja. Belitung ini sudah dikaruniai alam yang indah oleh Tuhan, tapi kalau kita diemin, ya begitu-begitu terus. Tapi sekali lagi, Belitung tidak boleh dibangun dengan keglamoran dan kemewahannya. Belitung harus dibangun karena kita mempertahankan kelestarian buminya, kelestarian alamnya tetap indah. Itulah bedanya Belitung dengan tempat lain.
Jadi kalau kita mau bangun Belitung dengan segala kemewahannya, kita tidak akan pernah sanggup mengalahkan Bali, tidak akan sanggup mengalahkan Maldives dan lain-lain. Cara yang luar biasa. Dan ingat Bang Adong, di dunia sebelah sana mereka bikin teknologi ini pakai tim IT yang mahal sekali. Tapi Bang Adong kerjanya, ya, ini hebatnya ya. Ternyata Belitung punya orang-orang seperti ini, dahsyat ya. Makanya saya bangga sekali, dan tentunya kita sudah benar di track yang benar ya, bahwa Belitung membangun eco-smart tourism. Eco bicara melestarikan alam, kearifan lokal tidak dihilangkan karena kemajuan zaman, dan smart ya, kita bagaimana mengawinkan digitalisasi 4.0 sekarang, Jepang 5.0 dengan yang ada sekarang. Ini memudahkan orang untuk berkunjung dan membuat orang merasa lebih praktis dan semakin jatuh cinta. Tadi harapan saya robot itu figurnya bukan robot. Saya berharap itu saya sebenarnya. Kenapa harus robot gitu kan? Tadi saya berharap yang keluar tuh sebenarnya si Cephalophagus itu. Ya Bang Adong mungkin boleh ganti ya. Next si robot ganti si Selo panggilannya. Karena saya juga akan bikin Selo muncul di mana-mana nanti. Ya saya akan bikin figur si Tarsius. Kalau bahasa Belitung Cephalophagus, panggilan sayangnya Selo. Ya, nanti istri saya tanya, si Selo itu siapa sih? Kamu mesra banget panggilnya gitu kan? Nah, kan kita sudah tahu si Selo ini sangat romantis dan sangat setia. Ya, kawinnya sekali kan, kecuali dipaksa ya katanya. Dipaksa di kandang katanya. Itu pun tidak jadi ya. Nah makanya ini punya banyak kekhasan di sini. Di sini hadir banyak HKM lain mungkin ya, dan destinasi lain. Saya minta kejar, jangan kalah dengan kawan-kawan di Ansel dan Bukit Pramun. Masih banyak PR kita, dan Belitung ini sedang siap-siap. Kalau orang lain pesimis lihat wisata, saya nggak pernah pesimis lihat wisata Belitung, karena saya tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kita tahu apa yang sedang kita hadapi. 2021 akhir kita akan meresmikan terminal baru Bandara Hanan Judin yang muat 2 juta penumpang tadi ya. Dan kemarin dalam rapat Pak Bupati dengan Dirut Angkasa Pura II, apa yang digarisbawahi? Operasional bandaranya menggunakan energi yang terbarukan, bukan energi berbasis fosil. Dan kita akan jadikan airport kita, saya minta kemarin dengan Pak Awaludin, tolong Pak, airport kita itu atapnya daun simpor ya. Jadi orang belum landing baru lihat kacanya, dia atap bandara daun simpor gede ya. Begitu landing dia sudah bisa merasakan kearifan lokal, tapi di dalamnya saya minta ada experience-nya. Jadi orang mau pulang atau baru datang sudah bisa langsung merasakan, wah ini Belitung. Baru sampai bandara dia sudah habis memori handphonenya untuk foto-foto misalnya. Belitung nggak punya mall, karena versi Pak Bupati beliau nggak mau ada mall. Saya juga sama, tapi saya mintanya di dalam bandara semacam mall UMKM yang dikawinkan dengan branded ya, mall dikawinkan. Jadi semua orang yang datang ke situ, sisa uangnya semua dia belanjakan, dia mengenal Belitung lebih jauh dan dia rindu lagi. Sama seperti kita datang ke sebuah negara yang bandaranya cantik, pasti kita seperti di Tangi kan ada bunga anggrek lah, macam-macam lah. Kita bahkan 4 jam sebelumnya kita udah datang ke bandara, pengen lama-lama di situ. Beda dengan bandara yang ada di beberapa tempat yang lain, pengennya cuma 15 menit udah check-in, pergilah kalau bisa cepat terbang. Jadi orang delay pun gak marah, bahkan terima kasih sudah delay, saya masih bisa belanja. Itu yang dialami oleh kita semua di bandara-bandara luar negeri itu. Nah kita bisa ya. Jadi Bapak Ibu, kemajuan Belitung sedang di depan mata. Tapi ini ada tapinya. Kalau wisata ini tidak melibatkan masyarakat, maka sia-sialah perjuangan kita sebagai pemimpin. Sia-sia. Karena kita maunya masyarakat lokal itu terlibat di dalamnya, sehingga ekonominya tumbuh. Dan tugas kami, setelah ekonomi tumbuh, apa yang harus kami lakukan? Menekan biaya hidup serendah-rendahnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan 5 juta pun, tapi biaya hidupnya tinggi, maka Bapak Ibu juga tidak akan pernah berubah taraf ekonomi. Karena apa yang dihasilkan, apa yang keluar. Tapi kalau biaya hidupnya rendah, penghasilannya tinggi, Ibu bisa meningkatkan tabungan, bisa punya kesejahteraan yang lebih dan seterusnya. Nah, dengan kawan-kawan, mereka tinggal memetik hasilnya. Percayalah Bang, 2 tahun ke depan kita akan lihat mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dari sisi ekonomi dan meninggalkan warisan ya, untuk dikenang oleh generasi berikutnya bahwa komunitas ini berhasil menciptakan destinasi unggulan di tingkat internasional
tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Itu yang tidak gampang, ya. Jadi apresiasi kami setinggi-tingginya. Saya pun kalau diserahin tempat ini, saya nggak akan sanggup kelola, ya, nggak akan sanggup. Karena ini sekali lagi butuh konsistensi yang tinggi. Karena tanyalah beberapa tahun lalu berapa sih penghasilan mereka setiap bulan. Ada yang nekat meninggalkan pekerjaan utama mereka, ya. Mungkin pekerjaannya ada yang penambang, ada yang petani saham dan seterusnya, tinggalin sahamnya mati, ya kan? Istri di rumah sudah mulai lempar piring plastik, lama-lama piring beling, ya kan? Sedikit-sedikit dicicil kan? Tapi sekarang saya yakin istri bapak ibu, bapak-bapak sekalian akan mulai bangga melihat apa yang sudah dikerjakan. Saya jatuh cinta, termasuk ayat usaha berbun. Makanya tadi saya titip ke wakil presiden, direkturnya BCA, tolong anak angkatnya di Belitung harus lebih banyak. Jangan hanya 2, tambah lagi. Misalnya di mana? Batu Kecil, tambah lagi tempat lain, di geoset yang lain. Makin banyak anak angkat, makin maju kita. Itu saya rasa ya. Dan semoga apa yang diperjuangkan sahabat-sahabat kita di HKM Arsel ini, khususnya di Bukit Pramun yang kita kenal dengan nama keren, ini sebuah lompatan yang sangat jauh ke depan. Sangat jauh ke depan ya. Bagi orang yang paham IT, dia melihat ini, wah, kok di Belitung bisa gini ya? Unik juga nih ya. Nah, kalau kita nggak paham IT, ini jauh lebih luar biasa lagi ya. Dan ini tentunya seperti Bang Rong bilang, bagaimana membangun tourism yang high quality, bukan quantity ya. Nah makanya tadi tolong Bang Rong, kalau saya boleh kasih masukan ya, si robotnya dihilangkan, ganti selo tadi ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah kemudian kalau di geopark tempat lain Pak, penyambutnya itu ada pengurusnya. Boleh sekali-kali Bang Adong narsis nggak apa-apa, bikin hologram Bang Adong supaya orang lebih kenal, ya nggak apa-apa ya. Nah keluar wajahmu, komen cerita, gantiin kamu ya. Atau butuh model cewek yang agak cantik di sini siapa? Ya royalti lah bagi 2 ya kan. Tadi kan cuma 10.000 ya, 5.000 dia, 5.000 Bang Adong ya. Bu Iya kan siap katanya. Ya. Baiklah, sekali lagi selamat kepada HKM Arsel Bukit Pramun. Mohon dukungan semua pihak. Ini belum berakhir, masih panjang cerita kita ya, masih panjang. Bulan September mudah-mudahan kapal pesiar masuk 3.000 orang Genting Dream kalau tidak bawa corona ya. Hari Senin kita putuskan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Kalau aman kita akan bangun dermaganya. September mereka melabuh 3.000 orang. Dari 3.000 10% akan masuk ke Bukit Pramun, 300 orang. Itu semuanya orang asing ya. Jadi mudah-mudahan saat itu kita semua tidak perlu masker. Hari ini saya sudah kirimkan surat terbuka undangan ke semua pihak ya, untuk mengundang semua wisatawan datang ke Belitung yang aman, nyaman, tidak usah was-was. Jadi mulai sekarang kita jualannya Belitung adalah tujuan wisata tanpa stres. Ya, orang datang ke sini melepas stres. Kalau datang ke Belitung masih stres, sia-sialah dia untuk berwisata. Ya, jadi ini keunggulan kita ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk terus berkampanye tentang Belitung. Dan sekali lagi, Belitung bukan batu, Belitung bukan Belitung bukan tempat wisata seperti yang lainnya. Ya, terima kasih. Bukan ya Bu ya. Semakin banyak yang terlibat akan semakin baik. Jadi kami Pak Bupati, saya dan jajaran adalah memprovokasi orang-orang untuk terus mempromosikan Belitung. Besok mohon doanya, kami bawa makan bedulang hadir di Mall Bintang 5 di Jakarta. Ya, berbayar loh. Ya, orang Jakarta itu bayar makan dulang 100.000, ngantri lagi. Nah, duduk lesehan makan dulang, makan ayam ketumbar, nyecal lalapan di sambal serai, bayar 100.000 per orang. Dan di situ ada pameran. Nah, ini cara kita membuat budaya dan adat istiadat kita semakin dikenal di level atas. Kalau mereka sudah semakin kenal, mereka akan jatuh cinta dan datang ke Pulau Belitung. Itulah Bapak Ibu yang ingin kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, salam kebersamaan dalam keberagaman. Terima kasih kepada Wakil Bupati Belitung, Bapak Saperobi. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan pandangan juga pesannya ya. Saya panggilkan ke depan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Tuti
Hermawati. Dipersilakan. Selamat sore, salam sejahtera Universitas. Bapak dan Ibu, ketika saya berada di tengah-tengah kelompok pemegang izin perhutanan sosial, ya, biasanya saya speechless. Speechless itu artinya saya sampai tidak bisa berkata-kata. Karena tugas kami sehari-hari adalah mengurusi proses perizinan buat masyarakat yang mengusulkan supaya mereka menjadi sah mengelola kawasan hutan negara. Prosesnya cukup panjang dan itu biasanya kami bekerja siang malam, mulai dari menerima usulan, mengecek ke lapangan kebenarannya, kemudian kita membuatnya menjadi sebuah draft. Yang kedua, kenapa saya selalu speechless kalau datang ke kelompok HKL? Biasanya mereka tidak berhenti hanya menjadi status pengelola hutan yang legal, tetapi ada di atas itu kehidupannya menjadi lebih sejahtera, lebih meningkat. Ini adalah satu contoh HKM di Indonesia yang saya bisa bilang sangat maju. Ada beberapa lokasi yang juga seperti ini, tetapi biasanya berbasis lahan, berbasis pertanian atau mengelola hasil hutan bukan kayu. Tetapi kalau di sini istimewanya adalah mengelola kawasan wisata atau jasa lingkungan. Ini luar biasa, mohon tepuk tangannya. Kemudian kekaguman saya lebih bertambah lagi ketika ternyata di kelompok ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ini sangat luar biasa sekali. Dan saya melihat bahwa faktor penyebabnya itu adalah karena adanya tokoh-tokoh yang sangat luar biasa semacam Bang Adong ini, kemudian dukungan dari pimpinan daerah, Bapak Bupati dan jajarannya, Pak Wakil Bupati, juga OPD-OPD di kabupaten yang sangat support. Di luar itu juga ada swasta ya yang sangat mendukung. Dengan tenang bisa menitipkan pengelolaan hutan ini kepada masyarakat yang luar biasa sangat bertanggung jawab. Dan dampak ekonominya sudah mulai terasa. Kita selalu berdoa di Jakarta supaya apa yang kita berikan, hak pengelolaan HKM ini menjadi modal buat masyarakat supaya nanti kehidupannya jauh lebih sejahtera dibanding kondisi saat ini. Amin ya Rabbal. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, dipersilakan untuk bisa maju ke depan untuk kita abadikan momen yang sangat luar biasa ini. Ada asisten saya. Ya, kita abadikan, kita dokumentasikan peluncuran aplikasi digital Bukit Ramon yang tadi sudah mendapatkan pandangannya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah datang ya untuk melihat peluncuran aplikasi digital Bukit Ramon. Baiklah, mungkin
virtual ya. Sukses, jalan sukses. Semoga kedepannya KKM Bukit Paramon semakin jaya dan maju ya, untuk anggota dan seluruh masyarakat, khususnya untuk menambah pariwisata di masyarakat Belitung. Amin, amin. 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 Salam lestari. Salam lestari. Kepo Paramon. Ada. Nah, tuh. Bayar 10.000 harus ada. Ya. Harus ada pulsa berarti? Kalau pulsa belum ada, bisa pakai ini, pakai GoPay. Itu yang belum ada juga. Oh, belum ada juga. Jadi harus- Pulsa, kalau pakai pulsa tinggal ada pilihannya nanti, nggak langsung download dia. Oh gitu. Nah, ini kan ada ini. Nah, untuk pembayaran pulsa Telkomsel. Nanti langsung Beli. potong pulsa. Oh, nanti langsung potong pulsa ya. Bisa diklik. Tapi ini kan mesti apa? Kalau untuk pembelian pertama memang mesti masukin ini Gmail. password email. Biasanya. Tapi kalau pakai GoPay kalau tidak salah, tidak masukin email kalau tidak salah. Tapi kalau sudah ada pulsanya langsung, nggak kasih email juga. Biasanya kalau baru pertama beli tak pakai itu. Untuk keamanan sih sebenarnya. Oh, setelah itu Privacy sudah dari Google. sudah terdownload. Tinggal tunggu dia download sampai 100%. Nanti kan install sendiri biasanya kan otomatis. Udah langsung Nanti aja. tinggal dibuka aplikasi, tunggu sampai kameranya keluar kayak gini. Tunggu dia loading. Aku juga yang apa? Yang punya sendiri download. Bayar juga di Play Store. Karena aplikasi ini udah apa, misalkan kita backup jadi APK mentahan dikirim ke orang lain nggak bisa masuk, nggak bisa diinstal, udah dicoba. Nah, nanti kayak gini. Loading ini offline sebenarnya. Nama lokal pohon ini adalah gerunggang dengan nama Latin Catocilon glaucum, family good. Ciri fisik pohon tinggi dapat mencapai 30 meter dengan diameter 40 cm. Daun kecil oval ujung batang. Kulit kayu berwarna coklat merah dan bertekstur kasar. Buah kecil berwarna coklat kehitaman. Manfaat selain sebagai bahan bangunan, buah makanan burung. Ingat, Oke, sip. jangan buang sampah sembarangan. Oh, Senang bertemu dengan Anda. Persembahan Axel Community. Oke. jadi kalau sudah ada cuma satu kali beli aplikasinya Satu kali kan? beli seumur hidup. Besok. Apa? Satu kali beli, tapi pemakaian cuma di sini. Kalau ada marker yang kayak gini ya kayak gitu kan, nggak ada marker gitu. Tinggal di scan pakai aplikasi ke Pol. Satu kali beli. Jadi sudah ada berapa jenis pohon yang sudah dikasih Kemarin tanda? berapa ratus? Bang Adong sih yang tahu lebih spesifiknya, ada berapa ratus ini. Tapi setiap yang ini utama- sudah mewakili. Iya, yang utama-utamanya sih kayak apa? Pelawan, ini berangan, udah ada tuh. Berapa yang kalau seputaran sini sih udah ada, hampir udah ada semua. Di Depan track itu sana. nih yang terbanyak. Ya. Iya, yang apa? Istilah yang terdekat lah. Itu aja Tapi sih tadi belum penggunaan. berhasil download karena harus siap pulsa berarti. Pulsa. Dia kalau pulsa biasanya udah plus pajak. Pajak berapa? PPN di langsung otomatis potong kan. Atau 10% mungkin. Jadi kalau harganya aplikasi 10.000 biasanya 11.000-an lah. 11.000 Nah, harus siap otomatis pulsa. 15.000 minimal. Udah bisa. Jadi kita mau download aplikasi yang diterapkan di HKM Axel Community. Nah, dia tadi ada aplikasi Kepo Paramon, ada Paramon Hill, ini gratis. Terus di sini juga ada Virtual Zoo Bukit Paramon. Ini untuk hewan dan ini untuk tumbuhannya. Tadi kita sudah install. Sekarang kita mau install yang Virtual Zoo. Oh, ini kita aplikasi berbayar 5.000, tinggal klik.
Beli dengan satu kali klik. Oke. Kan dia langsung Oke. Sedang berlangsung. Lambat. Tunggu beberapa saat. Oke, info binatang. Kita mau cari info. Ini apa? Oh, dia tidak bersuara, cuma ada tulisan. buaya. Selamat datang di Bukit Paramon. Buaya adalah reptil. Oh, kurang. Kalau kita seperti ini bisa enggak? Hilang deh. Oh, nah harus kena. Oh, harus dekat kayaknya biar harus dekat. Yang gede deh kalau gede. Selamat datang di Bukit Paramon. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air secara ilmiah. Buaya meliputi seluruh spesies anggota suku krokodil, termasuk pula buaya spit. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator. Bla 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 bla. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa mengenal lebih dekat atau mendapatkan beberapa info tentang hewan. Dan ini ternyata untuk buaya. Ada lagi tempat lain mungkin bisa kita coba. Oh, itu penyok. Ini ada penyok. Nah, informasi yang diberikan, penyu adalah kura-kura yang ditemukan di semua samudra di dunia. Nah, mungkin bagi pengunjung yang ingin mengetahui informasi, bisa datang ke Bukit Paramon atau Arsal Community. Kurang ini kali Pak. Ya, oh iya Bang, anak. Nah, langsung dia. Langsung keluar nama pohonnya Oh, ya. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi dia sama kan Pak, yang kepo tadi kan pengenalan jenis pohon juga. Cuman dia robot yang cuman ini ada yang berbicara. Kalau ini kan kita membaca. Mangkelingan. Nama latinnya Zizyglium, famili Myrtaceae. Bersiri. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini kita membaca, kalau yang kepo ada suaranya, mungkin agak tinggi sedikit. Ini virtual zoo Bukit Paramon. Kalau yang tadi sebelumnya Kepo Paramon. Cara installnya sama, cuman apabila ingin menggunakan aplikasi Kepo Paramon dan virtual zoo Bukit Paramon, kita harus sediakan pulsa minimal 16.000, karena tadi yang untuk Kepo Paramon kita berbayar 11.000, yang untuk virtual 5.000, dan ini berlaku seumur hidup apabila masih terinstall di HP kita. Oke, teman-teman bisa coba langsung ya, silakan kunjungi. Virusnya.
Oh, jadi dia ini menawarkan paket-paket yang ada di sini. Coba kalau kita scanner yang foto. Oh, begitu. Oh, kalau ini merupakan pusat informasi. Kita menggunakan aplikasi Paramount Hill. Jadi kita cuma scanner gambarnya. Nah, seperti saya ini mau ada mobil. Apa sih aplikasinya? Nah, ini ada sepeda. Panggung Bulin. Ini kita scan gambarnya jadi timbul informasi. Ini Batu tadi. batu. Oh, Ada batu kembar. Jadi gambar ini menampilkan informasi tersendiri. Suasana matahari terbit dapat dilihat dari lokasi. Puncak Bukit Perang pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Diorama keindahan hutan alam, laut Cina Selatan, Pulau Lengkuas dan sekitarnya dapat Anda lihat dari lokasi ini. Selain itu, jika Anda peminat suasana matahari tenggelam, maka lokasi ini sangat tepat. Jadi kepada teman-teman yang akan mengunjungi Bukit Paramount, sebelumnya siapkan aplikasi
Paramount Hill. Paramount Hill. Kita bisa cari di sini informasi yang ada yang tadi. Kemudian ada beberapa aplikasi yang lain. Silakan dicoba. Paramount Virtual Guide mantap. Oke, bisa dikembangkan dan dicontoh oleh HKM yang lain. Oke guys, salam lestari.